Sekitar 1 tahun yang lalu, Ridista pernah bahas Edifier X3 dan sekitar 1 tahun kemudian kita dikasih versi terbarunya yaitu Edifier X3S. Bagus atau enggak? Yuk kita lihat. Oke, buat kalian yang mau nonton video kita bahas X3, gue taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel kita biar nggak ketinggalan video baru-baru kita. Oke, jadi earphone ini tersedia dalam 2 warna, hitam dan putih. Tapi di video ini kita mau ngebahas warna putihnya aja karena video gue TW sebelumnya itu gue bahas warna hitam, jadi biar beda kita bahas warna putih. Oke, kita mulai dari dusnya ya. Atasnya kosong, cuman nggak ada gantungan gini. Di bawahnya ada tulisan Qualcomm FX. Jadi ini udah menggunakan kodek Qualcomm FX, itu seharusnya dari sisi suara lebih bagus dan dari sisi latency atau delay-nya itu lebih minim. Di sampingnya ada keterangan SEMAL ya, gue nggak tahu itu artinya apa, tapi ini mungkin singkatan dari yang X3-nya itu ya, SEMAL. Buat kalian yang tahu artinya apa tuh taruh di komen. Di samping satunya lagi ini ada poin-poin dari earphone-nya, nanti kita bahas lebih lanjut. Di belakangnya ada spek dalam beberapa bahasa, ada keterangan dapat apa aja di dalamnya, dan di bagian bawahnya ini ada serial number unitnya. Nah, ini kita kembali ke sampingnya ya. Untuk poin-poinnya itu pertama dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.2. Terus ini ada keterangan TWS mirroring. Jujur gue ini nggak tahu artinya apa. Buat kalian yang tahu mungkin bisa bantu taruh di komen. Untuk baterainya sendiri bisa tahan 8 plus 20 jam. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dan ada keterangan call noise cancellation. Itu berarti seharusnya mikrofonnya bisa meredamkan suara background saat kita telepon. Ada game mode juga. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Dan terakhir ini sudah dapat sertifikasi Ingress Protection IP55 Dust and Waterproof. Jadi dia udah tahan dari debu dan dari air. Tapi ini bukan tahan direndam air ya, ini lebih ke tahan dari cipratan air. Dan untuk spesifikasi lebih lanjutnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba unboxing earphone-nya, dapat apa aja. Ini cukup simple ya. Kalau kita buka ini earphone-nya. Terus ini dapat ear tips. Ini dapat 3 ukuran ya. Jadi totalnya itu ada 4 ukuran. Biasanya kan kalau earphone tuh dapat 3 doang ya, small, medium, dan large. Kalau ini dapat small, medium, large, dan XL. Jadi dapat 3 ukuran ear tips. Dapat ini nggak tahu ini apa nih ya, gue nggak tahu namanya apa, tapi ini seharusnya bagus buat melindungi barang elektronik. Terus juga dapat kertas peringatan yang gue yakin hampir nggak ada orang yang pernah baca ini. Terus dapat kertas panduan. Gue bilang kertas panduan karena sebenarnya tuh yang penting tuh cuman ini doang nih. Jadi sisanya itu sama, cuman dalam bahasa lain. Nah ini dan jadi nggak ada bahasa Indonesia. Jadi yang paling kita gampang paham tuh yang di depan doang nih bahasa Inggris. Dan dapat kabel buat ngecasnya ya. Ini udah menggunakan konektor Type C, bukan micro USB, dan ini panjangnya sekitar setengah meter, 50 cm. Oke, untuk earphone-nya sendiri kita coba buka. Oke, ini earphone-nya udah gue pisahin. Pertama gue mau bahas untuk bahannya dulu. Ini casingnya maupun earphone-nya tuh plastik dan dia yang doff ya, jadi nggak gampang kena noda sidik jari gitu. Untuk casingnya sendiri dia bukanya begini, dan dari sisi desain sih jujur gue lebih suka yang X3 ya dibanding yang ini. Entah kenapa tuh yang ini buat ngebukanya tuh lebih awkward aja gitu dibanding yang X3. Yang X3 kayaknya lebih natural kayak AirPods gitu ya. Dan ini dia juga ada magnet ya yang buat ditutupnya tuh, jadi nggak gampang kebuka gitu.
Untuk earphone-nya sendiri juga dia desainnya minimalis ya, cuman pakai sistem touch control, jadi nggak ada tombol yang harus dipencet, cuman disentuh aja. Ini di earphone-nya juga ada lampu indikator dan ada keterangan untuk kiri dan kanannya. Casingnya sendiri ini di belakangnya ada colokan Type C buat ngecasnya, ada satu lampu indikator buat chargingnya. Terus di bawahnya juga nih nggak ada apa-apanya ya, biasanya yang teks yang ada di bawahnya ini ada di bagian dalamnya ini. Untuk baterainya sendiri X3S ini sedikit lebih tahan lama dibanding X3 ya, jadi untuk earphone-nya dalam kondisi full itu bisa tahan sekitar sampai 8 jam. Dan untuk casingnya sendiri ini kan ada baterainya ya, jadi kita ngecas si earphone-nya ini pakai casingnya, dan casingnya ini bisa nambah baterai earphone itu sampai 20 jam. Jadi kurang lebih kalau misalkan ini full, casingnya full, kita bisa ngecas si ini yang baterainya udah habis sampai 2 kali ya. Oke, untuk sistem touch controlnya ya, ini cukup simple. Jadi kalau kita lagi dengerin musik, kalau kita mau pause tinggal di tap sekali di kiri maupun di kanan. Untuk ganti ke lagu berikutnya tinggal tap 2 kali di yang sebelah kanan. Untuk ke lagu sebelumnya tap 2 kali di yang sebelah kiri. Dan kalau misalkan kita lagi dengar musik terus tiba-tiba ada telepon masuk, kalau kita mau jawab tinggal di tap sekali maupun di kanan atau di kiri. Dan kalau kita mau reject telepon itu, kita bisa tahan sekitar 3 detik, itu nanti dia bakal reject teleponnya. Dan untuk atur volumenya itu kita tinggal tahan. Jadi untuk naikin volumenya kita tahan yang di sebelah kanan, itu akan naikin volumenya. Dan untuk nurunin volumenya tinggal tahan yang di sebelah kiri. Dan nanti kalau misalkan udah mentok itu ada suara kayak pip gitu, ada keterangannya kalau itu udah mentok di full atau di minimal. Lalu kita juga bisa panggil Google Assistant atau Siri dengan pencet 3 kali yang sebelah kanan. Dan untuk yang sebelah kiri kalau kita tap 3 kali itu akan aktifkan atau menonaktifkan game mode. Jadi kalau yang sebelah kiri kita tap 3 kali akan ada keterangan game mode on atau game mode off. Jadi tujuan game mode itu untuk mengurangi delay atau latency pada saat kita main game. Dan ini gue udah coba ya untuk main game Call of Duty, dan emang sedikit beda sih ya. Jadi pas game mode off dan game mode on itu, di game mode on delaynya sedikit lebih berkurang, tapi nggak yang zero delay, jadi tetap masih ada delay tapi emang beda dibanding kalau game mode off. Dan ini gue juga udah coba menggunakan aplikasi piano ya, mungkin kalau game agak berat gitu ya, jadi gue coba pakai aplikasi piano dan ya sama sih. Jadi dalam posisi game mode off itu ya delaynya lebih kerasa dibanding kalau game mode on. Untuk suaranya sendiri menurut gue ini bagus ya. Buat perbandingan tuh kalau kalian punya headset JBL T110 itu kan earphone legendaris tuh ya, itu kurang lebih suaranya kayak gitu. Gue yakin sih ini hampir semua orang bakal suka sama suaranya ya, kecuali kalau kalian audiophile mungkin kurang, tapi kalau buat orang biasa kayak gue itu cukup banget ya, dari sisi treble, dari sisi bass, utamanya untuk bassnya ya, ini bassnya enak banget ya, empuk gitu ya. Dan untuk kualitas suara mikrofonnya sendiri kurang lebih seperti ini. Ini gue rekam langsung pakai aplikasi recorder bawaan dari HP. Ini supaya suara dari Bluetooth headset kebaca di HP ini gue pakai aplikasi namanya BT Mono. Dan ini buat bukti kalau ini mikrofon dari earphone. Ini kalau gue tap seharusnya kedengeran. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih ya biasa aja sih ya, nggak yang bagus banget tapi juga nggak yang jelek-jelek banget lah. Kalau cuma untuk sekedar terima telepon sih menurut gue cukup ya. Oke, jadi Edifier X3S ini harganya sekitar 420.000 ya. Jadi emang sedikit lebih mahal dibanding yang X3. Dan ya sesuai sih ya dari sisi kualitas, suara dan fitur. Ya emang nggak jauh beda, tapi kalau misalkan emang kalian nyari yang paling bagus, ya X3S emang lebih bagus dibanding X3. Tapi kalau budget kalian nggak nyampe untuk X3S, ya X3 itu juga alternatif yang lumayan oke banget. Oke, kayaknya gitu aja ya. Kayaknya sih udah gue bahas semua, tapi kalau ada yang belum gue bahas atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komentar. Dan kalau kalian mau beli ini atau TWS lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita pencet tombol like.
Oke, kayaknya gitu aja untuk hari ini ya guys. See you on the next video. Bye.